Astaga. Halo guys. Ah. Siapa namamu satu? Sorry. Esti, Siapa? Esti kakak. ST. Iya kakak. Sama Sorry nang, banyak kalian. Saya kurang hafal orang jadi. sebenarnya tuh kak, kami sudah ada opening untuk masuk ke itu. Saya kakak tidak ada. Sudah Tidak ada kak. Misalnya mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Coba bagaimana? Tunggu adit. Mana Kak Adit? Kak itu cuma kisi saja yang nonton. Tidak kak, tidak. Bagaimana tadi openingnya kita? Openingnya kita bagaimana? Astaga kak, boleh tidak kompak. Kamu yang bilang. Coba bagaimana? Kami pakai Kakak kisi saya yang tahu tuh kakak. dari Jerome Poli. Minasan konnichiwa. Parah. ST kau wibu Kak ST? ST toh? Tidak kak. Cuma Tidak. Nah, pertanyaan pertama. Kau bagaimana menyelesaikan pelayanan dengan dua orang wibu ini? Susah kak. Kakek butuh nama hotspot, nama Tidak, WA, Kak. batasi. Siapa? Saya enggak kak. ST? Kau wibu juga? Kau wibu? Tidak kakak. Udah serius ini. Tidak Serius. kak, betulan. Betulan kak. Tapi kau nonton anime? Tidak kak. Nonton Boruto. Wih, anime refleks. Nonton kau Boruto ST keluar kau dari ikutin. Kalau nonton kau Boruto keluar kau ST. Thank you lah. Kalian sibuk tapi kalian mau sempatkan di sini. Aduh, terharu saya. Senang sekali saya. Aduh. Sebenarnya ini kan karena mau masuk konten saja. Memang kalian kegiatan apa ini Kak? Kegiatan apa kalian sekarang? Kegiatan trauma Trauma healing. Kebetulan kami ini orang-orang trauma. Trauma healing. Trauma healing. Aku jelaskan dulu kegiatan itu apa. Oh. Ini kak, ini untuk Ah. orang dua nih. Kakak Tom sing Habis tahu. kena PHP dari pemuda di sini tuh jadi. Oh, kalian sudah ada ya kalian sudah dekat-dekat dengan pemuda situ. Kakak, Dua-dua ada. kakak percaya? Dua-dua ada. Kisi. Oh, dua-duanya. Tunggu dulu, apa kegiatannya kalian di situ? Ini Trauma. supaya orang tahu kalian bikin apa sih itu. Iya kan, jadi trauma healing tuh dia kegiatan ini kegiatan trauma healing ini lanjutan dari trauma healing yang orang bikin di jemaat kak. Jadi ini yang dari klasis punya. Jadi yang ikut jemaat itu dipilih beberapa orang untuk ikut yang di klasis punya Kemudian nanti dari klasis ini orang jadi fasilitator untuk kembali di jemaat bawa kegiatan trauma healing ini di jemaat kembali lagi. Kalian ambil apa? Ambil tugas apa di situ? Pelayanan kah? Apakah kontribusinya kalian di situ apa? Kontribusi tadi pagi beta pimpin ibadah pembuka. Soalnya dia Ya, kebetulan kegiatan di beta punya jemaat. Nah, ini siapa? Ini dua ini Nona Ambon ini. Kalian apa? Kita jadi MC kakak. saya jadi operator LCD. Oh. Kalian ini jemaatnya kalian dekat-dekat? Iya. Berjalan. Satu Kalau masih dalam beta satu agak desa. berjauhan. Masih satu desa Oh, begitu, tapi Oh, ini memang ST yang agak jauh. Iya kakak. Wilayah kalian ini tiga-tiga kayak termasuk kota, kampung, semi atau bagaimana? Semi kota. Semi kota. Tapi orang sini sudah bilang itu kota sih. Kalian tiga-tiganya? Iya. Iya kakak. Nama daerahnya kalian apa? Kalau beta di sini dusun Hatumuli. Bisa di Itu di bagian Negeri. belakang kota. Kau Kisi? Saya Piru tuh. Iya. Loh. Kalau dua ini masih masuk di Piru. mau dibilang kota sudah. Saya di kota-kota begitu, lebih Iya. ke kota begitu. SD kompleks. Beta di Neniari. Negeri. Negeri Neniari. Kalian tiga pertama ini baru ke Ambon. Iya Yang kakak. pertama. Tiga-tiganya? Iya. Bagaimana? Pertanyaan paling basic, kesan-kesannya, kesan pertama datang di Ambon. Yang paling ibu duluan. Kisi. Kalau kakak lihat yang paling wibu siapa dari Tampang, saya dari Tampang. Kak Adit lah. Kak Adit tuh. Begini siapa tadi yang
usulkan itu yel lah, itu yang paling wibu. Iya, poin saya poin Kak. Oh, memang kau memang. Bagaimana? Pertama kali datang. Ah, Pertama kali datang. Untuk wilayahnya atau untuk orang-orangnya? ya apapun itu untuk atau begini mau saya bantu kok. Waktu kalian lah pertama datang dapat GPM, apa yang pertama kalian pikir pas dapat GPM? Saya overthinking Kak pertama. Overthinking ke saya bilang, Karena kalau cerita-ceritanya anak-anak tuh kan saya nggak ikut pertemuan waktu sebelum datang toh. Maksudnya ada ketemu dulu sama Bu Cerda toh. Dengan siapa? Dengan Raffles. hmm, Nah, baru mereka cerita tentang kejadian-kejadian sini, orang-orang di sini dengan adat di sini tuh. Jadi saya takut tuh, baru kan saya sering ketawa-ketawa. Ternyata di sini tidak boleh, kayak katanya tidak boleh kita sembarang ketawa-ketawa apa segala macam tuh. Jadi saya takut, jadi sepanjang kak datang tuh di jemaat diam kak, maksudnya stay cool kak, karena nanti sembarang apa aku bikin ketawa kak, jadi orang ternyata tidak di daerah-daerah tertentu saja kan. kejadian apa yang maksudnya yang kau dengar dari sebelum ke situ? Kemana saya bisa bicara sambarang begitu kak? Pokoknya etika lah, soal masalah etika perilaku begitu. Iya, yang kayak begitu, kayak katong masuk di kali, katong jangan bilang kayak oh ini nanti katong hanyut. Kalau katong bilang begitu itu nanti betul-betul hanyut gitu. Oh, paham. Oh, langsung ya kau juga pikir begitu, kau kesan apa pas pertama dapat GPM? Beta itu pertama beta dengar dari Raffles begitu, dengan dari kasapa nih katong yang antar di bandara. Karahel. Iya, Karahel. Karahel bilang juga begitu, maksudnya orang-orang di sini kan rendah hati semua tuh, jadi katong juga bawa diri menyesuaikan dengan orang punya sikap di sini. Dan memang pas datang sini lihat kondisi di sini, orang-orang di sini juga memang begitu semua. Iya. Dan beta 3 kali praktek beta baru dapat hal yang beda, itu soal lingkungan, soal orang-orang di sini begitu kan. Baru yang Beda ya? pertama kali beta tarik lot bilang dapat GPM, yang beta pikir cuma papeda. Tunggu, Papeda. memang di NTT tidak ada papeda? Nggak ada kak. Saya nggak ada kak. Oh, saya baru tahu itu. Saya pikir serius. Di Saya pikir Papua, di Kak. Di Papua yang ada papeda. Iya. Berarti urusan papeda berarti Sulawesi masih lebih timur daripada NTT. Iya. Iya, karena di Sulawesi sudah ada biasa itu papeda itu kapur biasa. Walaupun beda acara ininya. Ya toh beda toh. Nah kau ini ekspektasimu apa pas dapat GPM? Kalau saya pas waktu tarik lot dan dapat GPM excited sih Kak, karena indah Kak. GPM Maluku tuh terlalu indah, lautnya bersih. Oh iya sih, itu paling. Itu Tapi jujur kalian, waktu sebenarnya awalnya kalian mau dapat apa? Jujur kok, 3 orang. Saya paling pertama kak, saya paling pertama. Iya. Saya mau Bali. Saya pengen sekali saya ke Bali, maksudnya Kenapa? mau saya Kenapa belajar beda? Kenapa Bali? Kenapa Bali? Indonesia Barat, mau kak belajar ke bagian Indonesia Barat. Dan fun fact-nya kak, dalam mau cabut lot ini toh, kan sudah ada informasi bilang, "Oh, kita mau cabut lot." Saya puasa. Sumpah kak, puasa supaya bisa kau dapat itu Bali. Iya, tidak, saya puasa itu tidak dapat bagian timur. Saya doakan semua kayak jadi gemit. Pokoknya jujur mami nih kak, tak mau kak saya Iya. gitu. Tidak apa-apa. Itu kan Doa pilihan. Itu kan referensi pribadi toh. Iya, jujur mami lah. Tidak mau kak gemit dengan tidak mau kak GKI Papua dulu. Dan kayak enggak dulu deh, maksudnya sampai yang Indonesia Timur nih saya sudah doa. Ternyata lupa kak satu, GPM. Lupa kak GPM ini Indonesia Timur. Baru waktu orang pertama Kak Adit yang cabut, orang Kak Adit dapat GPM, langsung saya bilang, GPM apa ya? Langsung saya cari Google, astaga malu. Iya, enggak mungkin mamasa toh. Enggak mungkin M-nya mamasa.
saya lupa saya lupa doakan itu, jadi kayak pas itu tuh kayak, sudah deh pasti di timur kayak ini. Tuhan Ya, memang saya tahu niat jelek beri ke Bali. ya, ya pada akhirnya mungkin ini saya bantu kau meluruskan sebelum kau disomasi. Mungkin kau nggak mau di timur karena kau belum kenal saja. Terlalu kau tinggal kau di Sulawesi, mungkin ada suara-suara dari yang sebenarnya enggak begitu, Ji. Iya toh, saya selamatkan ini, karirmu ini. Ya, saya suka Kak. Yo. Nah, kau Adit dengan ini Esti, kalian mau dapat mana? Mau dapat di daerah-daerah sini sih Kak. Kalau bukan Halmahera, Ambon. Oh, memang berarti memang Esti lebih ampuh doanya dibanding kau Kis. Nah, kau Adit? Kalau beta yang penting, beta sebelum tarik loti beta ada doa kan. Beta bilang di mana saja yang penting daerah timur. Jangan di daerah barat biar beta adaptasi sih kalau banyak. Iya lagi. Tapi ini ya kembali lagi tuh ke referensi masing-masing. Ya, oke lah Kis sudah lah. Dia sudah bilang tadi loh. Cuman kalau kalian berdua, maksudku kalian ini kan masih ya daerah timur begitu, tapi kalian juga berharap daerah timur. Kalian memang nggak mau tertarik coba wilayah-wilayah lain begitu? Nggak ada keinginan begitu? Mau sih Kak, tapi lebih mau di sini supaya adaptasi bahasa jangan terlalu susah. Karena kan NTT dengan di sini bahasa sering terlalu jauh berbeda. Oh, masalah penting penyesuaian tadi ya. Iya kan. Kau Adit? Sama juga itu kan, cuman itu soal adaptasi itu. Karena kalau misalnya di daerah-daerah luar juga maksudnya beta kawan belum semuanya dari sana, tapi daerah-daerah timur sini kan mungkin dengan kalau kemarin itu beta bilang beta tarik laut beta harap jangan dapat yang di Indonesia Barat toh, Indonesia Timur biar bahasa sing terlalu beda jauh, adaptasi gampang lah. Ah, jadi kalian lebih ke arah situnya di soal masalah Iya, adaptasinya. Oke. kalau Indonesia. Ini kalian langsung bertiga apa? Untuk kalian bertiga, apa yang paling sulit kalian ini? Adaptasi di situ atau ya kayak culture shock juga gitu-gitu. Bahasa. Kau bahasa? Oh, Saya bahasa. Apa ya? Kaca bagaimana? Bahasa. Bahasa pas pertama kali datang Kak. Saya waktu pertama kali datang, orang bingung-bingung kayak bicara, apa dia maksudnya? Ya maksudnya salah pengertian. Saya salah pengertian Contoh kalau ya ada yang masuk ingat. kan, seng ini kan di sini orang bilang tidak toh. Iya. Seng ini kan bilang tidak. Baru kan yang lagi pas itu seng itu kan beta kayak pikir ini kayak atap kah atau atap seng. Kalau bukan atap seng, saya berpikirnya itu kayak seng-seng yang nama-nama sayang-sayang ini. Jadi saya pikir, ih, orang di sini panggil seng-seng terus. PD-mu? Baper. Iya, Pak, malah baper. Nah, Oh, gitu-gitu ya. itu bah itu. Kalian dua? Bahasa juga Kak. Ya, ujung-ujungnya tetap di bahasa. Karena ada bahasa yang beda tuh Kak. Bahasa ya. Iya. Kalau misalnya apa kayak ya apa ya orang-orangnya begitu karena ya pasti kan kau ini Toraja kalian di NTT Makassar lagi sama-sama kuliah di sana pasti beda-beda orangnya. Nah kalau di sana perilaku orang-orangnya kebiasaan-kebiasaannya kehidupannya di sana kalian ada Oh, saya ada culture shock kok. apa itu? Waktu pertama kali datang toh, kan Hmm. saya langsung ibadah di angkatan muda. Hmm. Nah, ibadah di angkatan muda. Angkatan muda ini kayak PPGT. Ya, PPGT. Oke. Kan ini ada bahas-bahas tentang konon kononnya ini kayak mereka kayak studi banding begitu kah? Atau gimana sih Kak Adit? Bakti Iya, sosial. bakti sosial pelayanan. Iya, Pelayanan kasih. pergi ke tempat lain tau. Hmm. Nah, habis itu eh ada dalam ibadah ini maksudnya selesai ibadah terus orang kayak baru selesai ibadah nih Kak, baru selesai ibadah nih. Orang marah-marah jadi kayak saya tuh kayak orang tunduk-tunduk saya begini dengan orang kayak baru tuh sampai
maki, baru selesai ibadah kayak, anjir. Oh, maki-makinya itu dia. Kayak, anjir, orang baru selesai ibadah. Kayak orang marah-marah begitu sampai mau menangis saya mau suasananya ini mau pukul. Jadi kayak sabar ke sini. Jadi kayak tunduk-tunduk sepanjang selesai tunduk. Hmm. Nah, kalian dua ada selain yang bahasa tadi? Kalau saya lebih ke papedanya sih. Kalau awalnya pikir papeda tuh kayak kapurung yang sudah kayak kecil-kecil. Ah, iya sih. Ternyata Oh, pokoknya Iya, satu satu yang kayak besar kak. Besar. Jadi bingung cara makannya. kan Hmm. orang Sudut tuh. Iyo. yang kecil-kecil itu yang kau dapat itu kapurung-kapurungnya orang-orang lu Palopo. Aduh. Yo, kayak yang kecil-kecil itu kalau di sana memang beda dan kayaknya kuahnya juga kayaknya beda ya. Satu. Iya kak, di sini pakai colo-colo. Nah, ya pokoknya itulah beda. Kan ini saya tanya kalian. Kan ada selalu tingkatan kan anak sekolah minggu, remaja, gitu-gitu kan, pemuda. Ah, ada apa namanya di sana dia? Kayak kayak gitu kan tiap gereja kan beda kan biasanya. Iya kak. Kayak kayak di Sinodeku itu apa GPIB ya pemudanya kan GPIB gitu. Nah, di situ apa? Apa di situ? Kalau di sini SMTPI kak, Sekolah Ah, Minggu Tunas apa itu apa? Sekolah minggu apa? Sekolah minggu dulu apa? Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Ah, remaja? Remaja sing ada sih Remaja tuh kak. masuk di Remaja SMTPI masuk sudah. SMTPI Oh, oke. Pemuda tadi ini apa angkatan apa? Muda ya? Pemuda Gereja Protestan Maluku. AMGP. Ah, anunya apanya? Bapak, Ibu, lansia ada enggak? Gitu-gitu. Kalau Bapak Pelpri. Pelpri. Pelpri, ibu itu pelwata. Pelwata, kalau lansia WGS, Keluarga Gereja Senior. Senior. Hanya Adit sih dengan anu ini ST yang menjawab. Kelihatan memang hanya mereka dua ini yang Kurang belajar Iya. ya. Dia jalan-jalan semua Kak. Tidak. nah, Memang kalau soal begituan. nah dari tingkat usia itu toh kalian paling gampang adaptasi ke usia mana? Kayak anak sekolah minggu kah, pemuda kah, dan yang paling susah apa? Kayak ibu-ibu kah, bapak-bapak kah? Paling gampang apa? Paling gampang ibu sih. Saya paling gampang anak-anak. Paling gampang ibu-ibu. Kau Saya Dit? paling Bapak-bapak. Iya memang dari wajah saja sudah terbaca sih. Karena Kak, setiap hari perkumpulanku itu dan bapak-bapak semua. Oh, gitu. Oh, tunggu. Oh, kau istri ini ibu-ibu kau ya? Iya kakak. Kalau saya anak sih. Saya anak-anak dengan angkatan muda. Yang paling susah, yang paling susah, yang paling susah. Paling Bisa, susah Kak. kalau beta angkatan muda kakak. Saya ibu-ibu. Sama. Angkatan muda. Saya ibu-ibu. Tuh, tuh. Bapak sih. Yang ibu-ibu dulu, beda sendiri dulu yang ibu-ibu. Kenapa kok susah? Yang bapak-bapak saja, yang bapak ibu-ibu masih ada lah di atas atas daripada bapak. Bapak-bapak. Nah, kau kisi, kenapa kau susah? Kau tadi bilang jawab ibu-ibu toh? Tidak, tadi ibu-ibu tapi pas lihat-lihat analisis lagi kayaknya bapak-bapak. Kenapa? Saya ini memang Karena tidak serius ini kak. Karena kau takut dikira pelakor. Jokes tidak sampai ke situ. Apa boleh? Karena memang kayak kalau bicara kak sama bapak-bapak tuh kayak tidak nyambung. Jadi kayak apa dia kayak langsung kak iya kayak spontan kak sopan sekali. Masa nih, bapak-bapak mana ada yang nonton One Piece, nonton Naruto, mana ada bapak-bapak? Kalau mau kau bisa adaptasi dan bapak-bapak bisa main domino, tahu obat diabetes apa, tekanan darah bagaimana, begitu. Biasa kalau bapak-bapak sudah mulai jokes tuh, saya kayak tawa. Iya pak. Ya itu ketawa karir di jemaat itu penting lah. Harus kalian belajar ketawa karir. Iya. Kalian dua tadi apa kalian bilang angkatan muda ya? Iya kakak. Nah, kenapa? Susahnya padahal kalian ya hitungannya kalian dua anak muda lah. Kenapa kalian susah menyelesaikan yang
Kalau di angkatan muda lebih kayak takut di judge secara berlebihan sih Kak. Kayak dinilai, Ini maksudnya kayak takutnya ada yang dekat-dekat begitu atau tinggal kayak lebih ke insecure sih. ini juga. Wah, sebenarnya Insecure. Dia tahu insecure kan. masalahnya kita sama kalau pergi praktek. Terus saya juga Ah, begitu. normal. Kau Adit? Kalau beta kan mungkin kalau soal bergaul dengan maksudnya yang anak-anak yang seumuran kan beta setengah mati tuh kan, tapi kalau misalnya dengan apalagi dengan bapak-bapak nih kan beta awal datang ketemu dengan orang duluan toh jadi lebih akrab, baru kadang kalau mau di mana-mana tuh biasa yang bapak-bapak panggil singgah dulu begitu apa, jadi beta mungkin lebih akrab dengan orang daripada dengan angkatan muda. Kalau angkatan muda itu kemarin baru mulai kita coba pendekatan tuh pas kegiatan HUT angkatan muda tuh yang baru beta coba ini, cuman bagi beta kayak masih susah begitu untuk bangun komunikasi begitu dengan angkatan muda, tapi kalau dengan bapak-bapak lancar. Namanya juga Jax bawa. Yang bikin kau lancar, kasih kau dulu tips ini ke dua nona Ambon ini. Tipsnya bisa dekat dengan bapak-bapak apa? Bahaya dong. Serius. Bahaya dong kalau dekat. Maksudnya ya dekat dalam hal positif sih. Apa? Apa tuh? Tipsnya. Ya apa obrolanmu kayak biasa? Apa obrolanmu atau apa yang kau lakukan kalau sama bapak-bapak? Karena kayaknya sih dan bapak-bapak juga sih susah. Beta kan ini tuh kan merokok tuh. Oh. Dilarang juga, jadi katong beta biar akrab tuh mungkin beta beli satu rokok satu bungkus beta bagi-bagi. Wow. Baru katong dulu cerita-cerita gitu, baru pokoknya cerita-cerita nanti dong. Kalau misalnya dengan bapak-bapak nih, maksudnya cerita dengan dong nih sama kayak katong cerita dengan bapak sendiri tuh. Dari berdorang juga di sini anggap beta kayak anak sendiri juga, jadi mungkin cepat akrab karena itu. Oh, kau enggak, maksudnya di jemaat itu kau kalau merokok begitu enggak terlalu dimasalahkan. Kan kadang ada jemaat yang bilang, kok anak teologi merokok gitu-gitu. Di sana bagaimana? Ini sing ada paling beberapa sempat, tapi beta juga kan batasi diri tuh, bukan satu hari satu bungkus begitu saya. Tahu kondisi lah. Simpan sendiri jadi. Oke. Nah, masih ada soal ini. Enggak ada Kak. Ini menurutku dah karena SD saya baru kayaknya baru bicara ini lah SD dibanding antara kalian tiga nih dua-duanya sering saya. Kalau saya bilang kalian tiga nih termasuk yang kayak pendiam dengan kayak kurang bergaul sebenarnya, betul kan? Kayak maksudnya kurang bergaul begitu ya? Ya. Iya sih Kakak. Ya, toh. Nah, kalian dengan kehidupan pelayanan begini, nah kalian dituntut untuk kenal orang, susah enggak? Tidak. Bagi beta tidak, karena bagi beta tidak. Jemaat, maksudnya beta sebelum ini tuh beta suka tahu memang di jemaat, jadi jemaat menyesuaikan kembali dengan beta juga. Jadi, Begitu ya. kalau beta diam begitu berarti beta pun otak nih ada bekerja keras untuk cari topik tuh. Iya. Karena orang mulai iya. Pas bergerak gitu. Nah, karena kayak contoh tau Adit misalnya. Adit memang kayak sering nongkrong-nongkrong, cuman dia kayak ya lebih pasif begitu ya. Nah, sedangkan kan kita kalau di jemaat kan kayak kita yang dituntut aktif tuh biasanya terkadang, apalagi kalau kita dapat jemaat yang pasif. Kalau sama-sama pasif ya bagaimana kita mau akrab gitu. Nah, kalau kalian dua yang cewek ini kendalan sosial begitu. SD dulu. Apa pertanyaan ini? Ya, kalian dulu siapa tahu saya salah tuh kalian dua termasuk yang pasif juga kan kayak dalam bergaul begitu. Ya enggak sih? Tergantung sih Kak, kalau berbicara dengan orang yang energinya sama-sama aktif Kak. Cuman kalau berbicara dengan orang yang energinya di atas, biasa pasif. Bener lah. Sebelum itu tuh Kak, harus kita tahu. Kan 4 orang kan ini pergi tuh. Saya sama istri kan satu angkatan. Jadi 4 orang kami pergi ini, waktu sebelum pergi nih, kayak bingung kan, anjir semua dapat orang yang mau diam-diam. Baru saya dengan Esti ndak akrab. Baru apalagi Adit tuh kayak bilang, aduh gimana nanti tiba di GPM ini.
mau bicara sama Kak Adit saya sungkan, kayak Esti saja kayak bilang, "Ih, berapa tahun sama Esti baru tidak pernah Yes. bicara." Jadi kayak, "Hai, bagaimana, Dik?" Biar baru kan Kak, pas Kak datang juga di sini, kayak baru bicara sama mereka-mereka. Hmm. Jadi sepanjang di kampus itu tidak pernah bicara, jadi waktu datang praktik baru bicara-bicara, baru berani-berani celak-celak mereka satu-satu. Ya, 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 ya. Nah, Nah, berarti benar tuh yang saya bilang. Kayak iya, karakternya kalian memang kayak begitu menurutku. Jadi ya pasti tuh. mungkin karena kesamaannya kami itu jadi kayak dapat bisa bercanda satu sama lain. Ternyata dari paling kagetnya kami sama Esti Kak Adit ternyata memang lebih gila juga kalau misalnya satu otak begitu. Iya, 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 iya. Memang begitu ya memang. Nah, di jemaat kalian juga pada akhirnya memaksa diri untuk berkenalan atau kebetulan kalian dapat jemaat yang lebih rangkul kalian begitu. Kalau saya dan gimana saya juga agak untuk apalagi pas datang kebetulan mentorku dengan keluarga di rumah kayaknya agak introvert juga sedikit. Nah, Jadi dapat juga. Baru majelis-majelisnya juga yang mengajak. Tapi pas waktu pertama kali memang pendiam sekali, tidak ada majelis yang bicara-bicara karena mereka takut bicara dengan saya karena saya tidak mengerti. Jadi Bapak Pendeta yang bicara, baru saya mengerti. Jadi pendekatan pertama itu memang dekat dengan bocil biar saya bisa bicara dengan bocil dulu. Biar bocil kasih paham dulu, baru lanjut kita berikutnya. Begitu sih. ini karena kisah sudah singgung. Bagaimana kalian dengan mentornya kalian aman-aman? Jujur, 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 jujur. Karena menurutku nah, poin ini salah satu hal yang paling pengaruh dalam pelayanan tak. Hubungan hubungan baik dan mentor. Kalau kau tidak percaya, coba tanya kau salah satu. Iya. Bahaya. Tapi poin yang serius kok tadi itu mentor itu juga hubungan kita dan mentor itu ya paling penting dalam pelayanan. Kalian bagaimana? Aman-aman dengan mentor atau bagaimana? Yang paling aman. Aman. Tadi itu best di best. Kau jadi Iya. Beta mungkin Ah. jarang bicara dengan Bapak Pendeta, cuman kalau beta butuh apa-apa Bapak Pendeta pasti ada. Baru Bapak Pendeta nih, maksudnya saya ke kantong, saya kasih lepas beta untuk bikin apa beta mau di sini, jadi kayak bantu. Baru-baru ini bantu pendataan inventaris jemaat, data jemaat itu Bapak Pendeta kasih lepas beta. Kalau untuk keliling dusun juga Bapak Pendeta kasih lepas kayak kalau beta saya ada di pastori, Bapak Pendeta tahu beta ada di dimakan ke apa. Oke, kau Isti bagaimana kau? Kayaknya kau mungkin ada sedikit evaluasi. Dari wajah sudah terlihat toh. Aman sih Kak hubungan dengan pendeta, cuman ya yang bisa ya begini, yang bisa saya ikut cerita lah, yang bisa aku cerita. Bapak itu orangnya perfeksionis Kak, jadi kayak nggak bisa mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Jadi harus apa tuh harus baik, harus sempurna. Yang paling apa ya? Yang paling kena kok tentang sikap apa ya perfeksionisnya yang pernah yang paling aduh kok begini ya apa coba kasih contoh satu apa mereka jangan Kak, tidak boleh bengkangan Kak, pasti menangis nanti jam. Lanjut, padat nggak pelayanannya kalian di situ? Enggak sih Kak. Tiga-tiganya nggak aman-aman. Kalau saya kalau pelayanan sih enggak, tapi ada hari-hari memang itu padat. Kayak misalnya hari Senin padat, hari Jumat. Oh itu dan itu apa? Tergantung jemaat begitu ya. Jadi Adit beda dia, Esti juga beda. Iya. Apa? Misalnya dalam satu minggu kalian ada berapa kali biasa pimpin ibadah? Misalnya rata-ratanya? Kadang tidak sama sekali Kak. Tidak sama sekali. Masa? Iya Kak, lebih Dalam sibuknya seminggu tuh
sibuknya Iya, bukan lebih sibuknya sibuknya itu ikut ibadah, ikut bukan ibadah. pelayanan. Oh gitu. Iya Karena kak. katong awal datang tuh Ibu Sekretaris Spasi su bilang di mentor-mentor kata 1 bulan itu observasi dulu, Observasi. penelitian. Oh begitu. Ambil gambar soal pelayanan di sini bagaimana, baru Lihat-lihat. bulan depan katong ambil pelayanan, cuman mungkin lupa atau bagaimana, jadi beta sendiri baru minggu lalu ambil, minggu ini naik mimbar. Oh, kau sudah dijadwal naik mimbar. Tidak, itu naik mimbar ju ibadah syukur perjamuan jam 5, beta dapat tunjuk naik mimbar jam 3. Hmm. Persiapan 2 jam saya kemarin. Kalau yang ibadah pembukaan ini Bapak kasih tahu dari 4 hari yang lalu. Tunggu. Sorry kalau bersin-bersin nggak batu-batu. Anu, tumis sambal maceku. Ah, Aduh. Apa? Jadi baru satu kali naik mimbar tadi. Iya, baru sekali. Kalian 2? Kalau saya sudah 3 kak. saya harusnya juga 3 kemarin, tapi kemarin ada anak jemaat baru, kan memang Bapak Pendeta di bawah beri kesempatan untuk teologi-teologi yang ada di jemaat. Jadi kebetulan jemaat ternyata sudah diinformasikan pimpin syukur perjamuan, baru saya juga sudah siap. Karena saya kasih kesempatan bilang, oh iya enggak apa-apa kakak, saya juga pimpin kan waktu masih ada tuh. Gitu. Udah baru. Sebelumnya kalian sudah pernah naik mimbar ibadah minggu sebelum PJ? Saya Belum pernah. Ketiganya. Kok jadi? Serama. Bagaimana? Pertama kali naik mimbar minggu. Be aja jika atau apakah? Ya kalau be aja, ya bilang kok be aja. Gugup sih kak. deg-degan sekali. Gugup. Gugup sekali. Menurutnya kalian? Atau sebelum itu, kalian ada feeling nggak sih? Kalau saya ada feelingku dan biasanya benar kalau khotbah itu bagus atau tidak. Nggak tahu kenapa. Selalu gak bisa rasa kalau bagus khotbahku dengan tidak. Nah kalian waktu pertama kali ibadah mimbar itu kalian ada rasa nggak? Ih, bagus nih khotbahku atau berhasil didengar atau gagal biar aja. Ada nggak sih kalian sense-nya itu? Ada nggak sih? Kalau saya ada. Nggak tahu kalau kalian ya. Kayak maksudnya habis khotbah nih Kak atau sebelum? Habis khotbah. Kalian sudah berhasil nggak berikan yang terbaik atau kayaknya masih ada yang kurang? Ada. Kalian termasuk berhasil nggak di? Intinya itu yang kayak maksudnya kayak khotbahku tuh dapat orang, saya lihat ekspresinya menjemaat dulu. Kira-kira dapat kan enggak kan, karena saya lihat ekspresi jemaat, kalau misalnya dapat pasti ekspresinya jemaat tuh kayak senang juga lihat saya. Iya. Ya kayak begitu toh. Kadang bisa aja kita sadari, apalagi kalau sudah sering-sering di pelayanan. Nah, kawan Esti, Adit ada gitu-gitu. Termasuk berhasil nggak pelayanannya kalian di mimbar? Pelayanan paling banyak. Saya paling banyak dulu dah. Ya. Kalau saya sih kak, saya rasa waktu pertama kali naik mimbar, pokoknya bagus, cuman cara penyampaiannya yang belum bagus. Karena masih buru-buru, kecepatan. Iya kak. Tapi sudah makin bagus. Sejauh ini menurut saya sudah semakin bagus. Terkadang itu bisa diperbaiki dari jam terbang memang. Kalau beta kemarin kan, bagi beta pelayanan tuh, kalau Bapak Pendeta pernah awal datang, Bapak Pendeta bilang pelayanan tuh menyenangkan, jadi bagi beta tuh menyenangkan, saya cuma untuk baik dan tidaknya itu beta ragu, tapi kemudian pas beta pi makan di rumah jemaat malam tuh jemaat sampaikan bahwa khotbah tadi tuh bagus, kemudian orang senang, kemudian dia bicara khotbah. Jadi kemudian bikin beta semangat, beta jadi beta tuh kembali di pelayanan mimbar lagi. Betul. Nah, itu juga terkadang yang bikin senang kita kalau tiba-tiba ada yang entah jemaat atau mentor tanpa kita tanya tiba-tiba bagus khotbahmu. Itu kayak wah, gitu. Jemaat bilang begitu tadi malam tuh. Kayak langsung wow. Kayak wah, ayo khotbah selanjutnya apa? Sikat. Ini
Apa pelanggan paling wadididau selama pelayanan? Entah kayak pertanyaan yang kayak ke kalian ke pertanyaan, ih apa ini pertanyaan apa ini yang tentang teologi-teologi atau perkunjungan-perkunjungan atau apapun lah yang kayak wow yang mencengangkan di luar nulur, di luar Tidak ada, prediksi, Tidak yang ada kayak sih. bikin Sejauh ini kaget kalian gitu ya? Masa nggak ada? jauh tidak ada sih. Yang, apa yang paling berkesan apa gitu-gitu, yang paling menarik apa? Maksudnya menarik, maksudnya yang sejauh ini. Ya sejauh ini, Kalau saya Kak yang menarik SMTPI-nya. SM, Iya Kak, sekolah minggunya. kenapa? Karena sekolah minggunya itu kayak mereka di sini anggapnya bukan sekolah non formal, tapi dianggap sebagai pendidikan formal gereja. Jadi itu tuh Kak kayak di sekolah, jadi dapat nanti ada evaluasinya, terus Oh gitu. ada apa ya, ada RBS-nya, kayak di sekolah Kak. Baru nanti ada. Jadi Ada naik menarik. kelasnya? Iya Kak, ada naik jenjang. Ada Ada Kak naik, tapi naik jenjang jadi kayak dari yang paling kecil tuh Batita 2, terus naik Batita 3, terus Indria Indria 1. Begitu sih Kak. Dan itu bisa nggak lulus. Kan remaja. Remaja 3 Lulus semua sampai tuh Kak. Kan Oh, tapi setidaknya ada sistem itunya kan, Ya Kak, tingkatannya gitu itu yang menarik ya. Oh, masih ada yang wow, wadidaw. Oh, dalam ibadahnya sih Kak, karena tiap bulan tuh ada model-model ibadah. Iya. Jadi kayak minggu pertama itu PA, minggu kedua diskusi. minggu ketiga renungan, minggu keempat luar Iya, jadi contoh PA, renungan, diskusi, meditasi. Iya, Oh, pokoknya itu Kak. ya begitu. Jadi dalam 1 bulan tuh ada Dan materinya sudah ada semua. Ya. Jadi tinggal kan si bisa kalian 3 dapat gitu begitu. Tiap minggu Tiap dapat minggu bahkan dari dapat, Kak. awal. Ah, saya Dari awal itu nah, ini yang kalian, ini yang saya kepo. Maksudnya, apalagi kan di situ kan daerah-daerah Kristen kan, ya, gitu kan. Yang pas kalian PA adakan diskusi, ada nggak kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak, ih, wah bingung lagi apa jawabannya ini, gitu-gitu. Yang kalian, Sebenarnya ada karena apa? Kak, karena di dalam materi bimbingannya itu bahasanya memang sudah bahasa sederhana lagi. Tidak ada bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi orang langsung tahu juga karena dia itu kayak istilahnya kayak sudah susun khotbah begitu, tapi kita arahkan saja. Ini pengantarnya begini, isinya maknanya ini, disampaikan ini kesimpulannya begini. Itu sih. Sudah, ya, sudah. Apa ini? Entah di kelas atau di organisasi atau apapun kehidupan asrama di kampus yang kayak berguna sekali untuk pelayanannya kalian. Ada nggak? Oh, yang menyapa sih. Iya lagi. Yang menyapa sih. Oh iya, Sama iya. saya di sini, wow, kayak di STT sekali kayak permisi. Tapi di sana sih bisa, di sini sih bisa bilang permisi, kayak Iya, harus kayak selamat selamat siang, siang. selamat pagi. Dan kalau lewat tuh intinya kalau lewat juga tuh kayak orang tua tuh sudah permisi. Tidak mungkin tuh kita bilang Sekali lagi. selamat pagi. Ya setidaknya ini kalian apa sapaan begitu ya? Itu di sini Ah. sangat kental. Apalagi anak paling kaget tuh pas anak-anak pergi sekolah tuh ketemu orang tuh bilang selamat pagi mas, selamat pagi pak. Berguna sekali tuh ya. Ih, iya. Masih ada? Bagaimana deh kita? Kan di kampus kita kan mahasiswa kupu-kupu tuh. Godong. Oke, ini ya, terakhir setelah kalian apa? Setelah kalian selesai PJ, menurutnya kalian kira-kira berubah nanti di kalian setelah PJ, entah itu kebiasaannya, perilakunya, pelajaran yang kalian dapat selama PJ. Apa? Satu-satu kok. Masa enggak ada? Paling kalau kita tuh berempat tuh paling bicara mikir di kampus, nggak diam-diam. Betul. Iya Kak, betul. Lebih Kayak begitu. Kayak maksudnya Oh, kayak apa sih? oh itu kan itu isi. gitu ya. Jadi lebih peduli terhadap Lebih apa, orang-orang Kak? sekitar. Nah, di dunia ini ada aja orang lain. Kayaknya
Sebetulnya kami sudah di Makassar tuh kayak sudah sombong. Tiba-tiba sombong. Isi nih. Ah, oke, mantap. Evaluasi. Oh, ini paling evaluasi untuk kegiatan PJ-nya kalian apa? Evaluasi kegiatan PJ. Iya, pelaksanaan PJ ini entah untuk kampus apa kedepannya Jadi bagaimana. laporannya sih Kak. Iya sih. Kenapa laporan? Laporan kayak Maksudnya terlalu banyak. Tabel. iya, Tabel. maksudnya bagus sih, tapi kayak bertele-tele jatuhnya Iya. sih. Bagaimana? Cak, jelaskan kok bagaimana. Kan Kenapa? di laporannya itu sudah ada kayak sisa di template lagi, kami sisa isi ke dalam. Hmm, Atas itu sudah bahas ini, terus di bawahnya bagi kolom-kolom lagi, baru kayak oh, tele-tele lah, kayak dari atas sudah ada, baru di bawah sudah kayak bahas. pengulangan sih begitu. Iya, Iya Kak, baru di bagian bawah harus taruh Naskah khotbah. naskah khotbah Kak. Bayangkan kalau khotbah 4 lembar, berapa kali khotbah ih, iya. Baru nanti kan susahnya di print. Mahal iya coba. lagi. Kantor itu 80 lembar. Iya, apalagi kantor news kan dia Pelayanannya pelayanannya padat. kan padat. Pelayanan padat jemaat Jemaat besar paling besar 2.000 ke 5.000 kakak. 5.000 kakak. Baru data semua itu kan kasih masuk per Iya. orang dengan nama lengkap. Iya, Jadi pasti betul. Ya sih. Oke, mantap itu nanti kalian sampaikanlah ke kampus. Oke, masih ada sebelum kita sayonara. Itu saja Kak. Iya, intinya Masih ada? kami di sini. Oh iya, kami di sini makmur dan makan 4 kali. 4 kali Iya satu lagi. hari. 4 kali satu hari dan dijemput. Terus Makassar makan 2 kali. Nanti di Makassar kami akan mencari semua makanan-makanan. Pulang baru menggembel. Oh, ya semoga lah tetap bertahan ya. Yang apa yang kalian dapat di situ. Ya, ya oke, sudah cukup. Yo, siapa? Esti, thank you untuk percakapan pertamanya kita, Adit, dengan kisi semangat buat kalian ya. Thank you sudah luangkan waktu. Dan yo, sehat-sehat kalian, baik-baik. Masih ada beberapa minggu. Semua hal masih bisa terjadi. Perbaiki yang ada salah-salah, pertahankan yang baik, oke? Oke. Request kalian. Kalian mau lihat siapa di video apa yang mau saya tanya-tanya begini siapa? Robert. Palan. Ya, iya. Robert. Palan. Robert Palan, siapa lagi? Siapa kau kisi? Siapa lagi? Epot Kak, Epot. Iya, Epot, Epot. betul Kak Epot. Oh, Epot ya? Epot. Iya. Di mana Iya, itu? Di mana Epot. itu? Gorontalo. Gorontalo. Misalnya Epot kan Oh, kalau Sudah. kalian dapat nona Iya. pica-pica, Epot sudah dapat apa? Cewek Baba Dontot di sana.